datang dalam perjumpaan kita di hari Kamis Pekan Paskah yang ketiga. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Pengenalan itu penting supaya apapun yang kita putuskan sesuai dengan hati nurani kita. Pengenalan itu bukan sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang muncul tiba-tiba. Pengenalan itu dimulai dengan keterbukaan hati untuk belajar mendengarkan. Belajar mendengarkan firman Tuhan. Belajar untuk menemukan firman Tuhan. Dan itu tidak gampang. Kita perlu seseorang yang menuntun kita, untuk membimbing kita. Makanya di agama apapun, Tuhan telah mengutus malaikat-malaikatnya, mengutus pemimpin-pemimpin agama untuk menuntun, untuk membimbing kita, agar kita semua boleh dicerahkan, supaya kita semua boleh menemukan nur ilahi, cahaya ilahi, agar kita semua boleh menemukan hidayah itu, dan pada akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri kita dan mengikuti ajaran agama yang kita percayai itu. Makanya tidak bisa, boleh dan tidak boleh dipaksakan. Apalagi ketika kita masuk agama seseorang hanya karena terpaksa. Ketika kita masuk agama seseorang karena terpaksa, umumnya kita menjadi sangat fanatik. Dalam arti, kita menganggap agama baru itu sangat benar, dan agama yang dulu dianut itu semuanya salah. Padahal kalau kita mau jujur, agama yang kita masuk itu menuntun kita. Mungkin pada satu titik kita menganggap agama itu tidak lagi membantu saya untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mencintai sesama. Karena itu saya mencoba mengambil jalan yang lain. Tetapi itu harus menjadi satu putusan hati. Sering karena mau menikah, orang lalu dipaksa untuk pindah agama, mengikuti pasangannya. Saya selalu bilang jangan pernah dipaksa, karena orang menjadi fanatik. Atau ketika dia masuk karena terpaksa, dia kemudian cuma punya nama mengikuti agama itu, tetapi secara praktis dia tidak pernah mengikuti ajaran, bahkan dalam ibadah dan dalam doa agama yang baru dianut itu. Itulah kenyataan hidup yang saya lihat hampir 30-an tahun menjadi seorang imam. Karena sesuatu yang dipaksakan. Makanya agama itu harus buah dari suatu putusan hati yang oleh Yesus itu asalnya dari Tuhan sendiri. Dan putusan hati itu terjadi ketika hati kita terbuka untuk mencari, terbuka untuk menemukan. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah seorang sida-sida yang berusaha menemukan Tuhan,
mencoba mengartikan hidupnya. Dan dia sementara membaca kitab Perjanjian Lama. Tetapi karena dia tidak punya seorang pembimbing, seorang penuntun, dia kemudian tidak mengerti. Keterbukaan hatinya itulah yang menggerakkan Tuhan untuk mengutus seorang rasul, Filipus, yang tiba-tiba muncul di hadapannya untuk menjelaskan, untuk menuntun dia, sehingga pada satu titik ketika dia sudah mengerti, dia ingin menyerahkan hidupnya. Maka dia bilang kepada Filipus, sekarang sudah ada air, apakah masih ada halangan bagi saya untuk dibaptis? Lalu dia pun dibaptis. Dan saya yakin, karena ini satu putusan hati, lalu ketika dia menemukan, saya yakin ada satu kegembiraan yang luar biasa. Ada satu kegembiraan karena pada akhirnya dia menemukan oasis. Dia menemukan sumber air yang menyegarkan jiwanya kembali, yang mengembalikan kegembiraannya, yang memberikan kehidupan dan arti akan hidup yang sedang dia jalani. Lalu karena itu dia bisa melihat perjalanan hidupnya yang telah dilewati dalam kacamata penyelenggaraan ilahi ini. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk masuk lebih dalam lagi, untuk mengenal Yesus itu, mengenal siapakah Yesus itu. Dan bacaan hari ini itu luar biasa indahnya. Karena bacaan hari ini itu dia bilang, setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan akulah roti hidup itu. Roti yang memberikan kekuatan, kesegaran, kehidupan. Kalau kita bilang roti hidup, berarti roti itu memberikan kesegaran hidup, memberikan hidup kepada jiwa, memberikan napas kepada jiwa, menyemangati jiwa kita untuk menjadi saksi Tuhan. Makanya agama itu harus muncul dari kepala menuju ke hati. Dan karena itu, mengikuti agama itu tidak boleh karena putusan kepala. Kepala mengajak kita untuk mengerti, belajar tentang agama, tentang ajaran-ajaran, tetapi semuanya itu harus masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Sehingga ketika kita mengambil keputusan untuk memasuki agama itu adalah satu putusan hati, karena apa yang kita imani itu kita mengerti. Dan Santo Paulus itu jelas bahwa apa yang kita imani itu haruslah kita mengerti. Makanya itu perlu katekese, perlu pembinaan. Makanya karena ini putusan hati, tidak bisa dipaksakan. Putusan hati untuk apa? Untuk hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang seperti yang dikehendaki Tuhan. Hidup yang seperti dikehendaki Tuhan itu hidup yang bagaimana? Yaitu hidup yang seperti Yesus. Hidup yang seperti Yesus itu seperti apa? Yaitu seperti roti yang terpecah untuk dibagikan, diberkati dan dibagikan. Artinya hidup kita itu harus selalu merupakan satu pemberian diri, satu kerelaan hati untuk berbagi. Dan itulah hidup dalam Kristus.
Makanya siapapun itu dan apapun agamanya, selama itu menjaga kehidupan, mengembangkan kehidupan, melindungi kehidupan, haruslah kita dukung. Haruslah kita bantu. Jangan karena ajaran agama kita lalu kita menolak untuk membantu, apalagi menutup diri kita. Saya ingat di beberapa waktu kadang ada bencana, lalu orang tergerak hatinya untuk membantu. Otomatis, karena hati itu tidak pernah tidak tergerak. Dan ketika hati itu tergerak, dia tidak punya agama. Karena hati itu adalah hati manusia, di mana Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi. Makanya agama membantu kita supaya hati itu semakin bebas untuk mengasihi, semakin bebas untuk mencintai. Makanya perbuatan baik kita tidak boleh karena dia seagama dengan saya, karena dia sealiran dengan saya, karena dia orang sekampung dengan saya. Tetapi karena dia dan saya sama-sama manusia, dan kebetulan dia berada dalam posisi ini, dan saya bisa membantunya. Disitulah kemanusiaan itu. Disitulah agama menjadi berkat. Disitulah perbedaan agama menjadi satu khasana untuk saling belajar dan saling mengasihi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Is it I, Lord?